Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam selalu kita hadiahkan, niatkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang kita hormati, kita cintai pimpinan pondok pesantren, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Para asatiz, bapak-bapak tiang, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Sampailah pengajian kita pada malam ini adalah wa mubtilatuha, hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang pelunggum wajib hindari tatkala sholat agar sholat pelunggum sah. Kalau sholat tiang pelunggum tidak sah, maka berdampak ke semua amal ibadah yang tiang pelunggum sami lakukan. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Paling julun gan ketuanan, paling pertama yang diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di akhirat adalah masalah sholat, masalah sembahyang. Di neman ketuan kangkung Indonesia pira puluh tahun hidup lek bawun dunia, berapa kardus Indomie yang sudah kalian makan? Jemak kemudian pira bue napi namanya pondes yang pelunggum pakai. Berapa pakaian-pakaian, berapa rezeki harta benda menyusul nikah. Yang paling pertama dan paling utama adalah masalah sholat. Apabila salat nikah saluhat saluha sairul amal. Apabila salat yang pelunggum bagus, sempurna, mulia dan istimewa, maka amal-amal ibadah yang lain ikut mulia, ikut istimewa. Akan tetapi sebaliknya, wa in fasadat, apabila salat pelunggum merusak, apabila salat pelunggum tidak sah, apabila salat pelunggum koreng, amal ibadah yang lain ikut koreng. Puasa ikut koreng, sedekah ikut koreng. Segala ibadah-ibadah yang lainnya yang pelunggum sami lakukan ikut terganggu jika sholat yang pelunggum sami tidak sempurna, apalagi batal, apalagi tidak sah, apalagi yang lebih parah yang meninggalkan sholat 5 waktu. Pada satu waktu malaikat Jibril datang berziarah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, hai Muhammad, innallaha la yataqabbalu min tarikis sholah. Sesungguhnya Allah, hai Muhammad, dengan terima ibadah-ibadah dengan satinggalan sholat. Saumahu, puasanya tidak akan diterima oleh Allah. Wa zakatahu, demikian juga zakatnya. Wa hajjahu wa umratahu, sampai hajinya dan umrahnya dengan terima isi desida Allah jika orang nikah tarikus sholah, meninggalkan sholat 5 waktu. Nikah bahayanya, nikah implikasinya kalau bahasa Ustadz Izzuddin. Nikahlah akibatnya bagi orang yang meninggalkan sholat, amal ibadah yang lainnya dan tekanggo isi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga amal ibadah yang pelongoh baru mulia, baru sempurna jika sholat yang kita lakukan dengan cara yang sempurna.
Hal yang tiang jelaskan tadi menunjukkan betapa mulianya, wajibnya yang namanya sholat 5 waktu nike jamaah zam. Satu-satunya ibadah yang tiang pelunggom sami lakukan hanya sholat 5 waktu yang disida Nabi langsung terima dari Allah tanpa ada perantara. Sholat 5 waktu, hanya sholat 5 waktulah yang semua pertanyaan mungkar dan nakir, semua jawabannya ada di dalam sholat. Selaku pengenuanan pertanyaan mungkar nakir nike enggak entau jawaban nilai sembahyang doa. Tidak ada di puasa, tidak ada di tempat-tempat yang lain. Paling sempurna, paling komplit jawaban-jawaban dari pertanyaan mungkar nakir adalah di sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu nike hanyalah sembahyang 5 waktu satu-satunya ibadah yang diawali dengan Allah dan diakhiri juga dengan Allah. Allahu Akbar, awal sholat sembahyang, akhirnya Assalamualaikum warahmatullah. Ini kemuliaan, keistimewaan yang namanya sembahyang, sholat niki. Nah makanya Nabi namanya di pengajian kita makin niki di kitab Irsyadul Ibad niki tiang pelunggom sami akan diajarkan, diceritakan hal-hal yang mubtilatuha, yang membatalkan sholat. Tapi tujuannya supaya kita hindari, jangan kita lakukan. Apabila pelunggom melakukan salah satu dari hal-hal yang membatalkan sholat, maka sholat pelunggom batal dan wajib mengulangi sholat. Mana yang pertama? Nutkun biharfin mubhimin au biharfaini ghairi mubhimin. Mengucapkan satu huruf tapi pelunggom paham, batal sembahyang. Allahu Akbar, ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Pelunggom dipanggil, Nurmina, huni teko hisi jual sayur nu. Jual sayur nanggor pelunggom Nurmina, dibeli sayur ke. Napi jawan pelunggom hanya bilang Nurmina, berapa huruf satu huruf Tapi Nurmina napi, tapi jual sayur ni kepaham, batal sembahyang pelunggom. Jika pelunggom ucapkan dengan cara sengaja. Lagu lamut ndik sengaja jandik batal. Misalnya pelunggom sholat tiba-tiba ada ular di depan pelunggom. Bagaimana kira-kira? Pelunggom akan lanjutkan sholat atau ngumbi? Nah, berapa ibu kira-kira pelunggom? Jangankan ular, pelunggom sholat cecak doang tamu jog bendang, ngumbi kira-kira. Bisa-bisa teriak pelunggom, ina basel. Nah, ucapan ina, teriakan pelunggom yang mengatakan ina atau ular atau cecak, pelunggom ucapkan dengan secara tidak sengaja, nikah tidak membatalkan sholat. Ndik batal sembahyang karena tidak sengaja. Satu huruf paham sengaja batal. Ina berapa huruf? I-N-A-K 4 huruf. Ular U-L-A-R 4 huruf. Tapi pelunggom tidak sengaja. Atau tolong ulah nih kakak buit ke misalnya. Banyak sekali nikah, tapi pelunggom tidak sengaja. Nah nikah juga tidak membatalkan sholat jika pelunggom ucapan yang tidak ada kaitannya dengan sholat, tapi pelunggom ucapkan dengan cara tidak sengaja, maka tidak batal sholat nikah. Akan tetapi sekalipun pelunggom ucapkan satu huruf sengaja dan satu huruf nikah, pelunggom paham, batal. Au biharfaini, atau 2 huruf tapi pelunggom paham, batal.
Kalau satu huruf ndak paham, ndak batal. Jadi beda. Satu huruf nike baru batal jika paham. Ndak paham, ya ndak batal. Misalnya, Nabi contoh yang paham juga. Misalnya pelunggum ucapkan I, Nurminah, I. Kan paham menjalin dengan nike. Atau E. Kalau satu huruf ndak paham, Nurminah, Z. Saya paham kira-kira. Karena tidak biasa digunakan huruf Z. Yang biasa tiang pelunggum ucapkan E. Tergantung desa, tergantung bahasa masing-masing. Dua huruf paham ndak paham batal. Misalnya orang Arab, la nike berapa huruf? Lam dan alif. Apa artinya? Santriwati, la? Tidak. B tampul side bait kuncin motor no, la ubasil. Batal karena la nike bisa memberikan pemahaman. Insyaallah mudah-mudahan tidak terjadi, tapi asal kita pahami, sudah kita aji. Jika terjadi pada diri kita pada satu waktu, bisa kita perbaiki, atau kita tahu sholat yang kita lakukan harus kita ulangi. Marah nike. Nike yang pertama yang membatalkan sholat, baik sholat sunnat, sholat berjamaah, sholat fardu, sholat nafi pun namanya. Jika pelungguh mengucapkan satu huruf paham dan sengaja, atau dua huruf paham tidak paham sengaja, maka sholat yang kita lakukan batal. Dan jika sholat nike batal, maka wajib kita ulang. Wajib ulang sembahyang. Lagu usih kan cek sembahyang. Dakak nesih, dia tak wara nesih lamun batal ya pelungguh. Okay? Siapapun dia, baik tuan guru maupun syekh atau pelunggum sholat di depan Ka'bah, tetap batal, tetap batal. Okay. Nah. Selanjutnya yang membatalkan sholat adalah ada pengecualian nih. Kecuali la yasiru kalamin sabaqa lisanuhu ilaihi au nasiya au jahila tahrimahu fiha au qaruba ahduhu bil Islam au nasha'a ba'idan anil ulama. Ada yang dikecualikan. Orang yang mengucapkan kalimat tapi dia tidak tahu haramnya, tidak tahu hal nike membatalkan sholat, tidak batal sholatnya dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah nasya'a ba'idan anil ulama, darak dengan ngaji leh desa nenu. Ngaji lewat TV tidak ada, ngaji lekan radio tidak ada, ngaji di masjid tidak ada. Ia kena nasya'a ba'idan anil ulama. Jauh dia dari ahli ilmu. Darak dengan tahu ngaji lek tahu nikah, darak dengan jari badak, darak dengan jari ajah, darak dengan jari ceritaan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Tatkala dia mengucapkan satu huruf atau dua huruf atau satu kalimat pun dimaafkan karena orang nikah jauh dari ulama. Tapi kalau kelas tiang pelungguh di Kebun Ayu ya ndak bisa. Pondok pesantren pelungguh, Masya Allah, sudah berapa puluh tahun pondok pesantren ini. Pengajian pelungguh tiap bulan Maulid, bulan Mi'raj, pengajian pelungguh tiap hari Jumat, pengajian pelungguh lewat radio, lewat TV, lewat HP, segala macam mungkin tidak bisa dimaaf niki. Baru dimaaf orang yang mengucapkan kalimat, akan tetapi dia tempat tinggalnya jauh dari ulama dan tidak batal jika persyaratannya adalah orang nike memang tidak pernah ngaji, karena tidak ada tempat mengaji. Dimanapun mungkin, ya di Lombok pada khususnya, di Indonesia pada umumnya, rata-rata alhamdulillah kita punya pondok pesantren, kita punya sekolah, kita punya madrasah, kita punya pengajian-pengajian di masjid, minimal paling kurang khutbah Jumat.
Makanya khutbah Jumat tidak ada salahnya pelungguh bahas hukum. Silahkan pelungguh bahas hukum juga tatkala khutbah Jumat. Misalnya yang membatalkan wudhu, baiklah Bapak Ibu jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bahwa pada kesempatan khutbah pada hari ini yang ingin menyampaikan hal-hal yang membatalkan wudhu. Pertama, kullu ma kharaja min ahadis sabilaini, apa saja yang keluar dari depan maupun belakang. Kencing membelekan sogol, julu patah. Entut membelekan sogol, mudi patah. Contoh saja. Boleh. Tidak mesti hadis saja. Tidak mesti berbentuk irsyadat. Tidak mesti dalam bentuk mau'izat. Boleh juga masalah-masalah hukum. Okay? Misalnya di masjid sering terjadi tatkala orang baca khutbah, tatkala khatib membaca khutbah, ada sang ngeraos, ada yang berbicara, ada yang bergosip, ada yang terlambat, macamlah problemnya. Silahkan. Boleh juga sang khatib menyampaikan di mimbar khutbahnya, di mimbar masjidnya saat dia membaca khutbah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man takallama wal imamu yakhtubu, siapa saja yang berbicara sementara sang khatib sedang berbicara, menyampaikan firman Allah, menyampaikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berbicara seolah-olah tidak peduli dengan firman Allah, seolah-olah tidak peduli dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad laghauta. Sungguh apa yang pelungguh sami lakukan menjadi lagu, tidak ada dapat pahala, cuman hanya bebas dari kewajiban doang. Misalnya seperti ini, seperti ini. Ada jamaah pelungguh baru datang di pak masjid kapan? Tatkala qamat. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baru berangkat datang tiba masjid karena malesnya, karena abotnya, karena sibuknya. Silahkan pelungguh sampaikan hukumnya, pelungguh sampaikan hadisnya, sampaikan sesuai dengan keadaan situasi terkini yang terjadi di kemasjidan pelungguh, di jamaah pelungguh masing-masing. Nah, jadi boleh sang khatib juga membahas masalah hukum atau problem permasalahan yang ada saat nikah yang terkini yang ada di tempat masing-masing. Yang lanjutkan. Yang pertama tadi syaratnya orang yang mengucapkan ucapan tidak batal sholatnya jika dia tidak tahu haramnya dan batalnya sholat. Syaratnya orang nikah jauh dari ulama. Yang kedua adalah qaruba ahduhu bil Islam. Baru entelu jelo setengah jari dengan Islam. Baru 3 hari dia orang Islam. Syukur-syukur mau sholat. Atau baru 1 minggu dia menjadi orang Islam, bagaimana dia tahu hukum-hukum Islam? Atau baru 1 bulan dia masuk Islam, otomatis tidak tahu mana hal-hal yang membatalkan sholat. Syukur-syukur milih sembahyang baik. Lamun dengan baru tamat Islam tidak hafal Fatihah, apalagi kabirah. Al-Fatihah saja tidak dia hafal misalnya. Bagaimana caranya? Nganjang berdiri sudah. Harus dia lakukan niat Allah kesembayang fardu zuhur bar. Aku sholat fardu zuhur bar. Kabirah tidak mungkin hafal karena baru masuk Islam. Al-Fatihah berat, hanya bismillah saja. Silahkan. Dia baca bismillah seukuran orang membaca Al-Fatihah. Dia ulangi bismillah sampai 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya orang baru masuk Islam pelungguh, tidak apa-apa, semampunya. Tapi yang wajib dia lakukan, andaikan bismillah saja, dia ulangi bismillah nikah selama seperti lamanya orang membaca Al-Fatihah. Andaikan pelungguh membaca Al-Fatihah setengah menit, berarti selama setengah menit dia baca bismillah.
Bismillah, 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 Bismillah. Itu aja yang dia baca. Allahu Akbar, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang dia bisa. Nah, inilah keringanan, keentengan di dalam hukum, keentengan di dalam beribadah, gawe perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian halnya orang yang baru masuk Islam nikah, jika melakukan hal-hal yang membatalkan sholat dan dia memang tidak tahu, maka dimaafkan, tidak menjadi masalah, dia aja masalah. Tapi kalau pelungguh-pelungguh ini jangan, masya Allah, alhamdulillah, lekan papu baluk tokor goneng keturunan kita, leluhur kita semua menjadi orang beriman, alhamdulillah. Seluik-luik dosa salah tiang pelunggum, sebetah-betah tiang pelunggum sami, selama iman masih ada jalan bagi Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensafaat, untuk membantu tiang pelunggum sami di akhirat nantinya. Gitu, selama iman nikah masih ada. Tapi kalau iman tiada, sama sekali tidak ada jalan bagi Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensafaat, untuk membantu tiang pelunggum sami nantinya. Contohnya jamaah sami Abu Jahal, Abu Lahab, keluarganya Nabi sila. Parandek sai Abu Jahal, Abu Lahab, keluarga dekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena tidak beriman, tidak ada jalan bagi Nabi untuk membantunya. Tiang pelunggum sami tidak pernah ketemu dengan Nabi, tidak satu desa dengan Nabi, tidak berkeluarga dengan deside Nabi, apalagi. Sekalipun seperti ini karena berkat sebab adanya iman, banyak jalan bagi Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantu, menolong, mensyafaat tiang pelunggum sami nanti di akhirat. Alhamdulillah. Wajib kita bersyukur jadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita bersyukur jadi dengan Islam, jadi dengan beriman. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ndak kepeng doang bacaan alhamdulillah. Ndak rezeki doang bacaan alhamdulillah. Ndak sehat doang bacaan alhamdulillah. Yang lebih utama lagi adalah nikmat iman, nikmat Islam. Menang-menang, momot-momot, pelungguh balik-balik, silahkan syukuri nikmat iman. Alhamdulillah, syukur saya menjadi orang beriman. Alhamdulillah, syukur saya menjadi orang Islam. Sampai KTP kedoang jari dengan Islam. Syukuri itu jamaah. Selanjutnya yang wala dahikun, demikian juga yang membatalkan salat adalah jika tertawa. Jika tertawanya nike tidak sampai keluar hurufnya, tidak batal, alias senyum. Kalau senyum apa bahasa pelunggum senyum? Pada bahasa tidak batal. Tapi kalau tertawa hahaha, ya baiklah, batal nike salatnya. Demikian juga bukaun, juga jika menangis hanya menangis saja, maka tidak batal salatnya. Tapi kalau menangis pelungguh berlebihan, nangis marak dengan tepemadu misalnya, nangis marak dengan lagi anak kira-kira, itu ya batal sholatnya ya. Nangis kayak anak kecil. Kalau sekedar nangis mengeluarkan air mata, tidak sampai membatalkan sholat. Karena husuknya di dalam sholat, karena dia hayati pahami makna-makna yang ada dalam bacaannya, sehingga dia menangis dengan apa yang dia hayati pahami dari ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Maka tidak batal. Seperti imam-imam di Masjidil Haram, kalau tarawih, masya Allah, rata-rata mereka menangis karena menghayati cerita-cerita yang ada di Al-Quran. Lamun pelunggum ibu-ibu biasa tot nangis piran, coba. Saya tahu jawab. Pelunggum sebagai ibu-ibu piran tot biasa nangis.
Biasa pelonggoh entah ada nangis adalah tatkala depan tu sinetron. Benar kan? Pelonggoh pantul sinetron, cerita di sinetron arak dengan terpemadu. Ini pacuan nangis. Nah, itulah dia. Jadi menangis seperti ini adalah nangisnya orang awam. Jarang, tidak pernah tiang pelonggom sami menangis karena kesalahan. Tidak pernah menangis karena luput dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang, tidak pernah kita menangis tatkala amal apa yang kita lakukan tidak sempurna, tidak sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang tiang pelonggom sami nangis. Ya kenapa? Karena dia paham. Apa betul tak nangis? Dan kebaca kul huwallah botek nangis kan kedere arsi batur bare. Sesuai lah tak nangis nggih. Jadi ayat-ayat ini tatkala dibaca tentu sesuai tempatnya dia akan menangis. Tidak sembarang, tidak sembarang orang yang membaca Quran atau di dalam sholat dia akan menangis. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu waktu desida Nabi dicari oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar gedor pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tidak membuka pintu. Akhirnya malu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pulang jamaah sami oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena malu mengucap salam, mengetuk pintu, tapi desida Nabi tidak menjawab dan tidak membukakan pintu. Pulanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Yang kedua yang yang mengetuk pintu Nabi, yang bersalam kepada Nabi adalah Sayyidina Umar ibnul Khattab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketuk pintu. Juga tidak menjawab, tidak membukakan pintu. Malu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga Salman Al-Farisi. Tatkala Salman Al-Farisi mengetuk pintu, ceritanya sama, tidak dijawab salamnya oleh desida Nabi. Nabi juga tidak membukakan pintu. Akhir yang tiga orang ini kesepakat. Nene bentan tekeh. Karena permasalahan kita perlu penting dan genting. Coba kita minta bantuan kepada putrinya Fatimah. Berangkatlah sahabat-sahabat Nabi yang tiga ini bersalam, berziarah kepada Siti Fatimah. Assalamualaikum warahmatullah. Dibukakanlah, dijawab salamnya dan dibukakan pintunya oleh Siti Fatimah. Barulah Sayyidina Abu Bakar, barulah Umar, barulah Salman Al-Farisi menceritakan permasalahannya kepada Nabi besar, kepada Siti Fatimah, putri Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mirip dengan desida Nabi hanyalah Fatimah. Kalau Fatimah itu mirip dengan desida Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cuma jenis kelamin doang dia mirip. Nggih, cuma saya ngasak nina doang. Dari segi alisnya, hidungnya, giginya, bibirnya, tangannya, rambutnya, sampai kakinya, kulitnya, semua mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara Hasan dan Husain, kalau Hasan mirip dengan desida Nabi dari pusat ke atas, dari ujung rambut sampai pusat, yang mirip dengan desida Nabi Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Husain mirip dengan desida Nabi dari pusat ke kakinya, pada sepolong jari, pada setengah. Tapi kalau Siti Fatimah, Masya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, hanyalah beliau yang paling mirip dengan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala datang Sayyidina Abu Bakar, datang Sayyidina Umar, datang Salman Al-Farisi menceritakan, Nunas bantu Siti Fatimah.
Napi yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam tumben terjadi tatkala beliau sholat, langsung beliau masuk rumah tanpa ada basa-basi. Tidak pernah bertanya, tidak menanyakan sahabat-sahabat yang lain sebagaimana biasanya. Lagu apabila jarak sembahyang, langsung deside Nabi masuk rumah, masuk gedengnya. Nabi yang ada. Singkat cerita, datanglah Siti Fatimah diiring oleh 3 sahabat, Abu Bakar, Umar, dan Salman Al-Farisi, untuk bertanya langsung kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Siti Fatimah mengetuk pintu, juga tidak dibukakan pintu. Siti Fatimah mengucapkan salam, juga tidak dijawab salamnya. Mereka berempat khawatir. Nabi yang ada pada diri Nabi nike. Akhirnya Siti Fatimah sebagai anak, dia dengan sendirinya membukakan dirinya pintu. Bukaan diri lawang lamun Siti Fatimah. Araja bijen dengan ye. Kalau Abu Bakar, Umar mustahil akan bisa seperti ini. Akan tetapi karena Fatimah bijenya, putrinya, wajar seperti ini. Langsung dia buka pintu. Nabi yang terjadi tatkala dibuka pintu, Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bersujud, jamaah. Desida Nabi sedang bersujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tiang pelungguh sami sebagai umatnya selamat lekan dunia, selamat sampai akhirat. Masya Allah, begitu betapa cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab desida Nabi? Lama sekali suwe desida Nabi bersujud mohon kepada Allah. Tunasin tiang pelunggum sami ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara malaikat Jibril pernah bercerita kepada desida Nabi bahwa banyak umat-umatmu Muhammad yang disiksa nanti di neraka jahanam. Masya Allah. Tiang pelungguh buah nangis-nangis buah pikiran jahanam dia tuah. Tiang pelungguh tidak pernah pikir ingat yang namanya neraka. Enggak kebayang surga doh. Pernahkah tiang pelungguh menangis dengan dosa yang tiang pelungguh sami lakukan? Tidak pernah. Justru Yesid bangga yang namanya lakukan dosa. Macam tu ceritaan dosa. Sai-sai wah gawe dosa salah. Lalu dia ceritakan kembali karena bangganya. Karena adin tersanjung-sanjung, teparan hebat, teparan kuat, maka seolah-olah dia mengulangi lagi perbuatan kejinya nike. No, ndak baik ceritaan kelengean dosa salah sawah tegawe jamasan. Dia pimpinan pondok pesantren, dia sekalipun jadi pimpinan pondok pesantren, sekalipun rajin berhizib, sekalipun rajin zikir, lagu bau kepaling manuk. Berarti kalah ilmu nisi. Berarti kalau pelungguh dengan bangga menceritakan kelengean nike, seolah-olah pelungguh melakukan kembali dosa salah nike. Na'udzubillah. Misalnya ada orang yang maling atau orang yang berzina, na'udzubillah, dia bangga ceritakan perzinahannya, na'udzubillah. Kalau dia ceritakan karena biar dianggap, biar disanjung ada niat dan tujuannya, maka seolah-olah dia ulangi lagi perbuatan kejinya nike. Na'udzubillah. Jadi intinya jangan pelunggum sering atau biasakan diri menceritakan kekurangan-kekurangan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dindik gawe, dindik ceritaan diri dengan oke. Karena seolah-olah pelunggum napi namanya gawe kesalahan malik. Kita lanjutkan. Jadi sebabnya desida Nabi jamaah sami sedih luar biasa lama sujud sampai Abu Bakar, Umar, Salman Al-Farisi dan Siti Fatimah datang berkunjung menanyakan permasalahannya. Ternyata desida Nabi sedang bersujud, bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar tiang pelunggum sami selamat dunia, tidak termasuk orang yang disiksa di neraka. Tatkala desida Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, nunasa, sai, napi, ciri-ciri, tanda-tanda umat-umat kesesat di neraka.
Apa sebabnya Nabi di antara sebab-sebab umatku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka? Jibril menjelaskan, pertama di antara umatmu disiksa oleh Allah di neraka adalah dengan sebab biqasil lihyati, dengan sebab dik milih berdua bau. Ya tak susah dik berdua bau kan. Nggih, ya kuris doang bau kana huni nike masyaallah bae gak beruntung ku berdua bau kuninangan. Nggih. Nike jadi kalau dia kuris bauknya karena niatnya adalah mengingkari sunnah Nabi, nikelah yang na'udzubillah termasuk neraka. Apa namanya? Diazab di neraka. Adik tidak beri bauk, dindik beri bauk, kalau lagu ndak sampai teteh bauk untuk lawan sunnah Nabi. Nah nike yang bahaya. Hanya menguris bauk, hanya hukumnya makruh saja. Kuris semet pun juga hukumnya makruh. Tapi yang tidak diperbolehkan nike menghilangkan bauknya seolah-olah dia nike melawan atau mengingkari sunnahnya Nabi. Makanya Syekh Hasan Al-Mashad Jamaah Sami yang tiang dengar dari cerita dari murid-murid beliau. Kalau Syekh Hasan Mashad nike kalau orang tidak punya jenggot tidak boleh masuk ke rumahnya Syekh Hasan Mashad. Dakan mamu, dakan kadu jubah, dakan kadu sapu marat tiang niki. Pungguk sejadah misal marat tiang. Tasbih horo semisal nggih. Subhanallah alhamdulillah. Tapi dia tidak punya bau, dilarang oleh Syekh Hasan Mashad masuk ke gedengnya. Luar biasa Syekh Hasan Al-Mashad karena waroknya, karena karena tindihnya dalam beragam. Ya ulama jarang sih. Syekh Hasan Al-Mashad rahimahullahu taala jika ada koran atau jaridah bahasa Arabnya. Koran masuk ke rumahnya beliau larang, beliau haramkan koran masuk ke rumahnya. Tapi sebabnya karena koran nike bahasa Arabnya jaridah litajarrudiha anil haqqi, karena kosong melompongnya daripada kebenaran yang namanya koran. Menurut TV, ini ngangguan TV Syekh Hasan Mashad. Pelungguhnya sila baik, beli baik TV sila. Nah nike kan ulama, nike kan Syekh Hasan Al-Mashad rahimahullahu taala agar tiang ceritakan seperti nike agar pelungguh kenal siapa Syekh Hasan Al-Mashad, agar tiang pelungguh bersyukur dari muridnya Syekh Hasan Al-Mashad yang begitu alim, yang begitu tindih, luar biasa. Nikilah Syekh Hasan Al-Mashad. Nah, kita lanjutkan. Malaikat Jibril bercerita kepada Sayyidina Nabi Muhammad, umatmu sebab umatmu disiksa di neraka, itulah dia. Karena biqasil lihyati, karena bauknya kuris, seolah-olah dia mengingkari sunnahnya Nabi. Wa kulluha wa qasus syawaribi seke. Ara bauk di aluran atau dah kata kurisen uli sila hendak sampai niat untuk mengingkari sunnah Nabi. Di sini bahayanya jamaah. Yang ketiga adalah sebabnya umatmu Muhammad disiksa di neraka adalah gara-gara mereka bikashfil aurati, girangan pameran auratan. Girang pameran pelungguh ibu-ibu bakat nih. Papah baok ike sama bakat. Lagu papahan aurat saya sabakat. Pelungguh sani nina pelungguh ndek dekadu jilbab, bija pelungguh ndek yang namanya menutup auratnya, pakai celana pendek, pokoknya menampakkan aurat wazilah. Nggih, pelungguh paham wah niki. Ya karena sebab sak kedua umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Ia pun sedihan Sayyidina Nabi. Karena sedihnya Sayyidina Nabi panjang sujudnya memohonkan tiang pelunggum sami agar diampuni dosa salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kembali bahwa apabila iman ni ke arah insyaallah
masih ada jalan bagi diri Nabi untuk menyelamatkan tiang pelung. Makanya iman nike yang kita jaga. Iman nike yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Yang lanjutkan sedikit. Nggih. Wasu'alun, demikian juga jika soal batuk. Kalau batuknya berlebihan sampai nampak 2 huruf, bisa batal sholat lungo. Ho. Berapa huruf ho niku? Berarti 3 huruf. 3 huruf. Kalau batuknya memang batuk karena penyakit, ndak batal. Renggek ongkat batuk enggak? Atau batuk sabegelok nu. Tidak batal karena niku sakit. Tapi batuk yang membatalkan, batuk yang sengaja, batuk yang dibuat-buat. Nah nike yang membatalkan. Tapi kalau memang orang batuk asli karena penyakit, nike dimaaf, tidak batal sholatnya. Yang selanjutnya yang membatalkan, yang wajib kita hindari, fi'lun fahisun kawasbatin. Andikan ada orang apa bahasa Tunggu, misalnya naik, angkat naik nu nyongkrang, marak dengan main diingkelaken, batal itu, batal sholat pelunggu. Kayak orang olahraga nih kan, nonton balik turun naik terik naik di bawah, wasbah namanya, ngerti pelunggu? Misalnya ini kakinya, diangkat kakinya kedua, tak balik terik ngono, itu wasbah namanya dalam bahasa Arab. Bagaimana sholatnya? Batal. Jika dia lakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja ya tidak batal. Pelungguh berlari saja tidak batal kalau tidak sengaja. Contohnya seperti yang tiang katakan tadi. Sudah tiang umpamakan tadi. Pelungguh sholat, ada ular, ada harimau yang mau menerkam pelungguh. Ya pelungguh harus lari. Apakah dengan lari ini kebatal? Tidak. Karena darurat. Tidak jadi masalah. Ini tidak batal. Nah, akan tetapi jika tidak ada uzur dan dengan sengaja dia lakukan lompat nike sengaja, maka batallah sholatnya. Demikian juga tahriki kaffin salasan bihaqqin li ghairi siddati jarbin walaan. Yang perlu pelunggum sami hindari juga adalah menggaruk nike 3 kali berturut-turut batal. Ia butuh sunatan sedik teman sembahyang. Sunat kita mandi dulu, sunat kita bersih dulu, sunat sikat gigi dulu, sunat menggunakan pakaian-pakaian yang bersih. Bayangkan kalau baju pelungguh tidak pernah dicuci, misalnya 2 minggu. Apabila terkadun bareh gatal wah pelungguh karena banyak bakterinya, banyak kumannya, banyak kutu busuknya, banyak temayungnya. Nah, hal-hal seperti ini kita dianjurkan untuk sholat dalam keadaan bersih, dalam keadaan sempurna agar terjaga kesahan daripada sholat kita. Jadi menggaruk nike membatalkan sholat jika salasan 3 kali berturut-turut. 1, 2, 3 keluaran. Tapi kalau 3 kali, 10 kali tidak berturut-turut, tidak batal. 1, 2 mondok julu. Malik 1, 2, 4 wah. 1, 2, 6 wah, tidak batal nike. Sekalipun sampai 1000 kali, tapi tidak pernah dia lakukan 3 kali berturut-turut, 1, 2, 3, tidak batal. Nah, bagi pelungguh yang kecuali memang orang penyakit gatal, koreng misalnya. Kalau koreng yang pelungguh menggaruk sampai keluar darahnya dan darahnya ngalir, batal juga sembahyang niki. Ane tek koreng, adeng-adeng tangkau pakai 1 jari. Misal apa tak koreng, begitar, kan? Begitar istilahnya. Dia pakai 1 jari, koreng kena ke kau, enggak batal kalau pakai 1 jari, sekalipun sering-sering enggak sampai batal. Atau
pelungguh gatal di kepala, ngenon tanengau. Oh, sun. Ada yang sai ini doang, nggak bergaruk ngono. Nggih? Ndak batal. Baru batal jika nike ikut bergerak. Apa namanya nike? Tangan nike, telapak tangan. Kalau jari saja yang bergerak tidak batal. Kalau ini telapaknya ikut bergerak 1, 2, 3 batal. Lagu namun ngeno tidak batal dia. Nah, jadi sederhana sekali perbedaannya. Mana dia? Demikian juga adalah melakukan segala wa kulli muftirin. Jika dia lakukan segala hal yang membatalkan puasa juga, maka batallah sholat. Minum misalnya, sengaja ngenem batal, gitu. Atau makan sisa-sisa makanan yang ada di sela giginya, dia makan, batal juga niki, gitu. Atau giginya, gusinya berdarah, dia telan air liurnya, puasanya batal, sholatnya juga ikut batal. Hati-hati pelungguh kalau berpuasa. Jika gusi pelungguh berdarah, wajib berkumur buah. Tapi kalau gusi pelungguh berdarah bercampur dengan air liur pelungguh, lalu pelungguh telan, batal sembahyang, batal endah puasa, lamut nyengke puasa. Atau sisa-sisa makanan yang ada di sela gigi pelungguh telan tatkala sholat, batal sembahyang. Jika berpuasa, batal puasa pelungguh jika pelungguh melakukan dengan sengaja. Okay? Ya, butuh sunatan kembe. Kita sunat sikat gigi sebelum menunaikan sholat. Sunat sikat gigi setelah makan sahur. Jarak makan sahur sila sikat gigi supaya aman, tidak ada sisa-sisa makanan, ya tolang kacang lah, ya indomie lah, ya serbuk lah, apalah model makanan-makanan ini yang kita khawatirkan tersisa di sela-sela gigi pelungguh sami. Wa takriri ruknin fi'liyin, demikian juga yang membatalkan salat adalah takriru ruknin fi'liyin, mengulangi rukun-rukun fi'li. Mana maksudnya rukun fi'li? Di dalam setiap rakaat ruku kan 1 kali, ini 2 kali ruku, batal. Kecuali ruku yang 2 kali hanya pada salat salat istisqa. Kalau salat istisqa 2 kali rukunya pelungguh. Ini tuh gawe salat sembahyang sunat istisqa. Boleh sih juga 2 rakaat, enggak jadi masalah. Di dalam setiap rakaat sujud 2 kali, tapi dia sujud 3 kali. Namanya menambah rukun fi'li, batal salatnya. Demikian juga duduk antara 2 sujud di setiap rakaat 1 kali. Orang nike dia tambah menjadi 2 kali, maka batallah solatnya. Kalau menambah atau mengulangi rukun-rukun kauli tidak batal. Di dalam setiap rakaat berapa kali kita wajib baca Fatihah? Kan 1 kali. Dibatur 5 kali baca Al-Fatihah, tidak sampai batal. Mengulangi rukun kauli, rukun-rukun yang dalam bentuk ucapan, salat pelungguh tidak batal. Tapi kalau yang pelungguh ulangi rukun-rukun fi'li, maka salat pelungguh menjadi batal. Ada yang ditanyakan kepada Bapak Maulana Syekh. Ada siswa muallimin bertanya kepada Bapak Maulana Syekh, "Nunasan Bapak Maulana, berembe hukum dengan kederek mungkin sembahyang, berjoget mungkin sembahyang." Kebetulan siswa muallimin nike yang dia lihat sholat tertawa dan berjoget adalah salah satu tuan guru yang terkenal, tuan guru Tretete. Pelungguh sudah dengar tuan guru Tretete? Tuan guru Tretete sembahyang di masjid, ada siswa muallimin
melihat Tuan Guru tertetet nyengkeun berjoget dengan nyengkeun sembahyang, berjamaah, usuk, bunyi berjoget gawean Tuan Guru tertetet. Setelah dia berjoget, dia tertawa keliling ibu-ibu, ha katanya. Itu yang dia lihat oleh siswa muallimin. Itu yang ditanyakan kepada Bapak Maulana Syekh. Nasan Bapak Maulana, arak Tuan Guru kebuyi angkat menutang sembahyang, berjoget, kederek nenda. Yang namanya al-makur lah Bapak Maulana Syekh Ahlul Kasb. Tahu hakikat permasalahan, akhirnya siswa muallimin nike ditegur oleh Bapak Maulana Syekh. Kena nino, tatkala Anda lihat Tuan Guru tertetet sembahyang berjoget, sembahyang kederek, ia pegawaian ante. Ante girangeno, iurin terkena si Bapak Maulana Syekh. Maknanya Nabi bahwa karena orang nike, karena siswa nike tatkala sembahyang girang berjora, girang kederek, sehingga Tuan Guru tertetet yang khusyuk solat seperti itu yang dia lihat. Arak langanek tesili, arak langanek tajah wasi Bapak Maulana Syekh. Sehingga nikalah jamaah sami orang-orang tertentu, para aulia Allah terkadang tidak zahiriahnya, tidak sesuai dengan yang belum, tidak kenyataan yang belum sami saksikan. Nah, jadi jamaah sami, kalau Nabi namanya rukun-rukun kauli kita ulangi, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau rukun fi'li kita ulangi, maka membatalkan sholat. Selanjutnya, wa ikhlalu syartin min surutiha, meninggalkan satu syarat dari sholat batal. Nabi contohnya syarat sholat, misalnya menutup aurat. Tatkala pelunggum salat Allahu Akbar, datang bayi pelunggum, out rok pelunggum. Lalu pelunggum biarkan nyalehan. Masih juga ndarak dengan ya pantung, batal salat pelunggum. Jangan pelunggum sangka tidak batal. Karena syarat dari salat adalah menutup aurat. Demikian juga misalnya syarat salat menghadap ke kiblat. Pelunggum dapat 3 rakaat tidak menghadap kiblat, batal salat pelunggum. Demikian juga syarat dari salat adalah harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Pelunggum kentut nike berarti batal wudu pelunggum. Berarti pelunggum tinggalkan syarat salat. Suci nike syarat salat, bukan rukun dari salat. Demikian juga pelunggum kena dengan najis, batal salat pelunggum. Syahadu alla ilaha illallah, jatuh tain cecak, batal salat pelunggum. Tidak bisa pelunggum ganti dengan kiri, untung arah kiri malik. Tidak bisa. Kecuali kalau misalnya cecak nike mengotori jilbab sejadah seperti niki, langsung pelunggum buang, tidak batal. Tadi kalau pelunggum biarkan, itu menjadi batal. Yang terakhir yang membatalkan salat adalah watarku ruknin min arkaniha, meninggalkan salah satu rukun dari salat pun juga membatalkan salat. Rukun sembahyang Al-Fatihah, pelunggum sengaja tidak baca, batal. Ruku rukun salat, pelunggum tidak ruku, batal salat pelunggum. Nikilah hal-hal yang wajib kita hindari tatkala menunaikan salat 5 waktu maupun salat sunat, agar sempurna, agar mulia salat yang pelunggum, agar ibadah-ibadah kita ikut mulia, ikut istimewa dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini aja pengajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam kehidupan ibadah kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin.